Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah, karya dari Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Dan pembahasan kali ini terkait dengan kemampuan akal kita dalam memahami, mengenali, bahkan mengetahui ruh. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu nutawanang awal haudu memperdalam fi haqiqatir ruh ing dalam haqiqatir ruh wal bahsulan membahas meneliti an mahiyatiha saking keistimewaane ruh. Jawabane la yajuzu ora wenang apa dalika mengkono-mengkono haudu fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha lianal akal krono sunah akal iku qasirun terbatas an idraki hakikatiha saking ngawruhi hakikate ruh. Wal bahsu mongko bahas utawa neliti anha saking ruh iku atu waktin nyanyake waktu. Wada ta iki la akbaru dalilin sak gede-gedene dalil utawa argumentasi ala kisari aklil insani ing atase terbatase akal menungso. Paenau krana setune akal iku lam yudrik ora ngawruhi apa akal hakikat ruhi ing hakikat ruh. Maka kauniha sertane anane akal iku makhlukatun dan ciptaake. Wa ghairu harijatin lan ora metu anhu saking insan. Lihat ta'a supaya megot apa dalil al-amala ing angen-angen an idraki atau cita-cita an idraki hakikati halikihi saking ngawruhi hakikate penciptae ruh alladzi kang laisa ora ana iku lahu kedue alladzi apa syabihun padanan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah boleh atau bahkan bisa ya? Apakah bisa atau boleh memperdalam tentang pengetahuan kita terkait hakikat dari ruh itu apa, dan apakah kita juga boleh mencari tahu al-bahsu an mahiyatiha, mencari tahu keistimewaan, karakteristik dan lain sebagainya, tempatnya ruh ada di mana, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Apakah boleh kita melakukan hal itu semua? Dijawab oleh musannif tidak boleh. Bahwa haudu fi haqiqatir ruh, memperdalam, mencari, melacak di mana tempatnya ruh dan lain sebagainya, bentuknya ruh dan lain sebagainya, karakteristik ruh dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Sebab kenapa alasannya kok tidak boleh? Karena akal kita ini terbatas, lebih-lebih dalam melacak, mengetahui, mencari tahu terkait ruh itu sendiri. Nah, karena keterbatasan inilah kita tanda kutip tidak boleh tadi. Ketidakbolehan ini berkaitan dengan apa? Dengan idha'atu waktin. Karena apa yang akan kita lakukan nanti, penelitian dan lain sebagainya, itu akan membuat waktu tersia-sia, membuang-buang waktu saja. Wahada akbaru dalilin, dan ini adalah argumentasi yang paling besar. Jadi kalau kita terbatas, akal kita masih hanya berkaitan dengan panca indera, begitu sesuatu yang hendak kita teliti, hendak kita ingin ketahui, hendak kita pelajari, itu tidak bisa diakses oleh panca indera, maka akal kita akan mengalami keterbatasan di situ. Kita akan sulit melakukan rasionalitas dan lain sebagainya. Yang muncul hanya asumsi-asumsi dan lain sebagainya, yang mana itu bukanlah fakta dan bukan jadi jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan kita terkait ruh. Misal ruh itu warnanya seperti apa, tempatnya di mana, besarnya seperti apa, ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah di kepala, di jantung, atau di darah, atau di mana, itu tidak akan terjawab sama sekali, sebab kita manusia ini terbatas dalam artian kita tidak tahu di mana ruh itu apa dan lain sebagainya. Yang ada yang tahu bahwa kita ini hidup gitu saja, dan hidup ini berkaitan dengan ruh. Saat ruh meninggalkan jasad, maka kita tidak hidup. Lalu di mana letak ini? Nah, pertanyaan seperti ini tidak akan bisa terjawab karena akal kita terbatas. Dan inilah menurut musonef, menurut pengarang kitab, adalah argumentasi yang paling besar dalam memahami keterbatasan akal kita. Oleh karena itu, karena akal kita terbatas, untuk tahu ruh saja yang mana ruh ini tanda kutip adalah ciptaan, itu kita tidak bisa mengaksesnya, tidak bisa mengetahuinya, menciumnya, merasakannya, melihat, mendengar, dan lain sebagainya terhadap ruh ini. Apalagi penciptanya ruh, alias Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mata dan panca indera kita semua ini tidak bisa mengetahui sang pencipta, tidak bisa mengakses sang pencipta. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa akal kita, otak kita, piranti berpikir kita semua ini sangat bergantung dengan panca indera, alias dia punya batasan-batasan yang jelas. Begitu panca indera kita tidak bisa mengakses, maka kita akan kesulitan untuk mengetahuinya. Seperti mikroba atau hal-hal kecil, virus dan lain sebagainya. Zaman dulu sebelum kita menemukan alat untuk memperbesar itu, untuk mengetahui hal-hal yang sangat kecil itu, kita akan mengatakan bahwa itu tidak ada. Tapi dampaknya ada, sakit dan lain sebagainya, terkena virus dan lain sebagainya, itu nyata. Tapi kita tidak tahu ini apa dan lain sebagainya, karena kita terbatas. Begitu kita menemukan alatnya untuk memperbesar hal-hal yang mikroskopik ya, itu kita tahu di hari ini kita bisa membuktikan bahwa itu ada. Nah, ruh, untuk urusan ruh kita tidak punya alat untuk mengakses itu. Panca indera juga sama sekali tidak bisa. Maka akal akan menemui batasan-batasannya. Nah, ini hal-hal yang sederhana saja kita masih tanda kutip masih tanda tanya. Nah, dengan keterbatasan itulah wajar lalu bilang kita tidak bisa mengindera Tuhan. Satu. Yang kedua, akal kita ketika memikirkan Tuhan, membayangkan dan lain sebagainya, mencari tahu dan lain sebagainya, atau membuktikan secara empirik, itu akan tidak bisa dan lain sebagainya, akan menemui keterbatasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harusnya memiliki kesadaran itu bahwa kita terbatas dan ada hal-hal yang tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita akses. Akal tidak mampu mengetahui, panca indera tidak mampu mengakses tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.